angkasa. Oke, cek. Terdengar suara saya nggak? Kedengaran Ustadz. Oke, ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk saya lanjutkan materinya. Saya ulangin dari batuan malihan ya. Batuan malihan bagian daripada batuan ini masih berbicara tentang lithosfer. Saya ulangin aja dari lithosfer supaya lebih paham kayak gitu. Lithosfer salah satu batuan kemarin sudah saya jelaskan ada 3 jenis batuan. Yang pertama ada namanya batuan beku ya, batuan beku. Kemudian ada namanya batuan sedimentasi. Yang kedua sedimentasi. Kemudian yang ketiga ada namanya batuan malihan. Nah, batuan malihan ini terjadi karena ini ya, karena pengaruh perubahan daripada batuan sedimentasi. Jadi batuan sedimentasi kena suhu dan penambahan tekanan yang sangat tinggi, nanti dia akan menjadi batuan atau berubah menjadi batuan malihan atau batuan metamorf ya. Sehingga dikatakan metamorf atau metamorfosis ya, lebih ininya sama saja, lebih dikenal dengan metamorf. Ya karena dia berubah dari batuan sedimentasi menjadi batuan malihan tadi, metamorf tadi. Yang pertama ada jenis-jenisnya, ada 3 jenis di sana. Yang pertama ada namanya malihan termik atau malihan kontak. Karena penambahan suhu yang sangat drastis seperti batu pualam. Jadi batu pualam ini karena penambahan suhu yang sangat tinggi, misalnya di daerah gurun pasir, ya, cuacanya sangat panas, mungkin di atas 40 derajat Celcius, ya, sehingga dia mengalami perubahan bentuk. Kemudian yang kedua, batuan malihan dinamik atau sintektonik karena penambahan tekanan yang berarti yang biasanya akibat dari gaya tektonik seperti batu sambak dan batu bara. Jadi batu bara, kalau saya ambilkan batu bara itu karena tekanan. Ya, jadi batu bara yang tertimbun jauh di dalam atau batu bara tua. Jadi semakin ke atas kalau bagian struktur tanah kayak gini ya, semakin ke bawah ini, semakin dalam, semakin ke atas. Ini namanya batu bara muda. Batu bara muda. Semakin ke atas dan kadar batu baranya itu, kadar pembakarannya itu lebih sedikit ya, lebih kecil ketimbang batu bara yang paling bawah. Namanya batu bara tua. Nah, kualitas yang terbaik adalah batu bara tua. Hitamnya itu hitam sekali ketimbang batu bara muda. Nah, sama kayak gini tadi, karena dia pengaruh daripada tekanan yang sangat tinggi, tekanan yang dari atas ya tadi, sehingga di bawah kan tetap kan jauh lebih besar tekanannya ketimbang yang di atas, sehingga ya tadi dia mengalami perubahan bentuk. Ya, kemudian batu bara juga diakibatkan terbentuk dari batuan tumbuhan yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Jadi kalau ada pohon-pohon ya, atau tumbuhan, ya, kemudian dia memfosil, karena kan memfosil itu kan lebih dari ini ya, lebih dari ratusan tahun kayak itu, bahkan jutaan tahun. Sehingga dia memfosil di dalam tanah, dalam bumi kayak gitu.
tertindih oleh berbagai macam benda-benda seperti tanah dan sebagainya, sehingga dia berubah jadi namanya batuan. Ya awalnya adalah fosil. Ya, fosil itu kan adalah benda hidup atau makhluk hidup yang membatu kayak gitu, namanya fosil. Nah, termasuk daripada batu bara tadi juga adalah fosil sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian batuan malihan termik yang ketiga, malihan termik neomatolitik karena penambahan suhu disertai masuknya zat bagian magma ke dalam batuan, seperti azurit mineral atau pembawa tembaga. Jadi dalam tembaga itu ada namanya azuritnya. Jadi tembaga itu tidak hanya tersusun atas satu ini saja, satu jenis unsur kimia saja gitu. Tapi kalau di alam ini unsur kimia itu bergabung dengan unsur kimia lain kayak gitu. Ya sama seperti ini. Ketika dia ada batuan yang mengandung tembaga, di dalamnya juga ada yang namanya azurit mineral. Kayak gitu. Contohnya adalah topas dan turmalin. Orang lebih kenal dengan istilah turmalin. Turmalin ini kalau topas batuan juga, dan batuan yang sifatnya mahal ya pasti. Tapi yang lebih familiar orang adalah turmalin. Turmalin ini barangnya mahal, ya mirip kalau di Kalimantan Selatan itu mirip kayak intan lah, harganya mahal. Turmalin rata-rata ditemukan di Asia seperti Korea banyak ditemukan, di gunung-gunung juga banyak, dan tapi tidak terlalu turmalin tidak terlalu jumlahnya tidak terlalu banyak karena susah penemuannya. Dihasilkan oleh Gunung Merapi juga yang dari kan awalnya adalah batuan beku kan, kemudian dia berubah jadi batuan sedimentasi, kemudian dari sedimentasi berubah jadi malihan atau metamorf. Karena prosesnya sangat panjang sehingga ya tadi jumlahnya sangat sedikit gitu, bahkan jarang sekali orang bisa menemukan turmalin dalam jumlah yang banyak. Kebanyakan orang menggunakan turmalin dipercaya, dan setelah banyak hasil penelitian yang mengatakan bahwa turmalin ini memiliki khasiat-khasiat bagi kesehatan. Gitu ya, salah satunya melancarkan peredaran darah dan sebagainya. Gitu. Jadi itu dianggap sebagai batuan yang berharga kayak gitu. Lalu juga turmalin banyak digunakan sebagai perhiasan dan harganya jauh lebih mahal daripada berlian kayak gitu kan, turmalin. Atau kami sebutnya sebagai batu permata. Gitu. Kemudian topas juga hampir sama dengan turmalin, cuma topas di daerah-daerah tertentu saja yang ada, tidak di semua negara ada. Nah, ini contoh daripada jenis batuan malihan. Kemudian yang kedua, tenaga geologi. Tenaga geologi ini lebih kepada gerakan daripada bumi ya, atau tenaga daripada bumi yang berasal bisa dari dalam bumi, bisa dari luar bumi. Namanya tenaga geologi. Nah, macam-macam tenaga geologi ini. Yang pertama kalau kita lihat dari dalam bumi dulu, tenaga dalam atau endogen ya, yang membentuk bangunan baru di permukaan bumi. Jadi terkadang ada suatu daratan yang tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Atau mungkin daratan yang tiba-tiba tenggelam dengan sendirinya. Itu bisa jadi. Dan namanya tenaga geologi yang berpengaruh di sana. Kita ambil saja daratan yang tiba-tiba muncul kayak gitu.
Ada pada satu daerah misalnya di permukaan bumi awalnya rata kayak gini, kemudian tiba-tiba kok bentuknya kayak gunung kayak gitu. Ada apa ini kayak gitu. Nah, di sana ada namanya tenaga geologi yang membantu dari dalam bumi. Jadi ketika dalam bumi ini besar kekuatan atau tenaga endogen dalam bumi itu menyebabkan tanah itu naik ya, terjadi kenaikan permukaan tanah. Atau juga sebaliknya terjadi penurunan permukaan tanah. Ketika terjadi penurunan permukaan tanah bisa jadi bergeser. Ketika dia di sini misalnya ini kemudian turun bisa jadi patahan nanti jadinya. Ini retak. Bahkan ada di jalan-jalan raya, beberapa jalan raya di dunia kayak gitu, yang mengalami retakan ketika terjadinya penurunan permukaan bumi. Itu namanya tenaga dari dalam. Ya, tenaga dari luar juga sama. Tenaga dari luar biasanya bersifat merombak struktur bangunan bumi itu sendiri. Kalau kita berbicara dari dalam bumi, maka bumi itu sendiri. Nah, sedangkan dari luar bumi, berarti kita bisa simpulkan benda yang berasal dari luar bumi. Contohnya adalah meteor. Meteorit ketika masih di angkasa namanya meteorit. Tapi ketika dia masuk ke atmosfer bumi namanya meteor. Ini namanya meteorit. Benda kecil yang melayang-layang di angkasa kayak gitu. Jenis batuan. Tapi ketika batuan meteorit ini masuk ke atmosfer bumi, dia bergesekan dengan atmosfer bumi menimbulkan bola api, menimbulkan bunga api sehingga terbakar. Ketika sampai di bumi ini terbakar dan menimbulkan biasanya lubang yang sangat besar ya seperti lembah jadi. Ini tenaga dari luar bumi. Ya banyak ya, tidak hanya meteorit, macam-macam apa kayak gitu. Atau sampah ruang angkasa juga bisa. Contoh sampah ruang angkasa itu kan adalah satelit atau yang lainnya kayak gitu yang jatuh ke bumi tidak dipakai lagi menjadi sampah di ruang angkasa. Kemudian ketika dia masuk atmosfer bumi bergesekan dengan atmosfer bumi dan jatuh juga. Akhirnya menimbulkan kerusakan di permukaan bumi. Itu namanya tenaga dari luar. Nah, kemudian di samping klasifikasi di atas, tenaga geologi diberikan pula atas luas areal yang dikenai tenaga itu dan kecepatan tenaga itu bekerja. Klasifikasi kedua dibedakan menjadi dua. Pertama, orogenesa. Kita lihat orogenesa atau pembentukan pegunungan, yaitu tenaga geologi yang bekerja di area yang relatif sempit dengan relatif cepat. Sempit dan cepat dalam geologi tidak seperti pengertian sehari-hari. Nggak bisa. Sempit dan cepat dalam geologi tidak seperti pengertian sehari. Daratan Mediterania yang memanjang dari pegunungan Atlas sampai ke tanah air kita. Oke, orogenesa. Jadi gini, orogenesa tadi merupakan tumpukan pegunungan ya. Jadi di dunia ya, termasuk Indonesia, ini terdiri dari berbagai macam rangkaian pegunungan. Indonesia itu dilalui oleh namanya Ring of Fire atau cincin api. Ring of Fire di Indonesia, di wilayah Indonesia, karena Indonesia itu salah satu deretan pegunungan Mediterania itu. Ada namanya Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik ya. Rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik.
Mediterania, dan Sirkum Pasifik ya. Nah, sehingga banyak pegunungan aktif atau banyak gunung aktif yang memanjang dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua kayak gitu. Kecuali ini ya, apa namanya, Kalimantan. Kalimantan tidak dapat gunung api karena ya gunungnya mati kayak gitu. Gunung apinya mati dan tidak dilalui oleh rangkaian Sirkum Pasifik dan Mediterania. Kecuali Kalimantan. Sedangkan Kalimantan juga memiliki tanah yang stabil. Ya. Makanya ibu kota negara kan mau dipindahkan ke Kalimantan, ya, karena salah satunya Kalimantan memiliki daerah yang stabil kayak gitu ya. Daerah yang stabil, tanah yang stabil. Beda dengan daerah yang lain, tanahnya labil ketika terjadi erupsi gunung bisa saja membawa dampak ke struktur geologi di dalamnya. Sehingga kemungkinan besar akan terjadi yang namanya gempa bumi. Ya contohnya saja dulu tahun 2000 berapa ya? 6 ya. Enggak, sekitar 2005. 2005 atau 2006. 2006 ya ingat saya. 2005 itu erupsi gunung di Jogja. 2005 itu erupsi. Pokoknya sekitar 2005 atau 2006 saya. Hampir nggak jauh jedanya, mungkin sekitar beberapa minggu kayak gitu. 2006 ya saya. Itu terjadi erupsi Gunung Merapi ya, di Jogja ya, di sekitar Magelang. Kebetulan juga kampung halaman saya ya, berdekatan juga. Kalau ngelihat Merapi itu dari jauh ya kelihatan di Solo. Jadi dari sana itu kelihatan gunung kemudian erupsi. Ketika Gunung Merapi itu erupsi di tahun 2006 sama saya. Setelah erupsi ya orang ngungsi kan, laharnya kemana-mana. Sampai ketika hujan turun akhirnya muncul lahar dingin. Lahar panas tadi kena hujan, hujannya tadi turun ke lembah-lembah sehingga sampai ke perkampungan namanya lahar dingin. Jadi lahar dingin itu adalah lahar panas yang terkena hujan, namanya lahar dingin. Nah, ketika sampai sudah beres itu, ketika sudah dievakuasi segala macam, kira-kira beberapa minggu kemudian itu terjadi gempa Jogja, gempa bumi di Yogyakarta. Kalau disangkut pautkan, ya berarti ada kaitannya. Para ahli geologi UGM waktu itu juga berkesimpulan bahwa ada yang namanya kaitan antara erupsi Gunung Merapi dengan gempa Jogja. Gempa Jogja itu kan luar biasa ya. Waktu itu banyak bangunan yang rusak juga. Ya, kurang lebih kayak gempa di Padang tahun, saya lupa kan berapa itu gempa di Padang. Tahun 2008 nggak salah. Itu kurang lebih kayak gitu. Banyak korban jiwa juga. Nah, nggak lama setelah itu kan muncul lagi kasus baru. Dampaknya konon katanya juga berkaitan dengan gempa Jogja dan erupsi Gunung Merapi, yaitu munculnya di Sidoarjo itu, saya lupa, di lupa saya namanya, Lumpuh Lapindo itu konon katanya berkaitan juga dengan gempa Jogja dan Gunung Merapi ya gitu, erupsi Gunung Merapi. Nah, memang awalnya pada masa itu PT Lapindo Berantas itu salah pengebor gas alam, ternyata salah sasaran, salah tembak ini. Ya, kan kalau dalam struktur bumi itu di atasnya kan
Ada yang namanya area ini tanah, kemudian ke bawah lagi. Ya dia menemukan di sini ada aliran air, kemudian di sini ada aliran gas, minyak atau gas. Lumpur dulu, lumpur. Kemudian di sini ada minyak, gas, baru minyak. Karena dia salah ngebor, dia ingin mengebor gas, tapi yang ini kan ada lapisan tertentu ya. Ternyata salah bor, yang dibornya malah lapisan lumpur sehingga dia ngambil gasnya juga kena, lumpurnya juga kena, sehingga gas dan lumpur jadi satu keluar. Airnya nggak bisa tertutup sampai sudah berapa puluh tahun ya, lebih 15 tahunan lebih. Seingat saya dari tahun 2007 sampai sekarang itu sudah 17-15 tahunan. Karena katanya 32 tahun katanya itu pas awal 2007. Beberapa bulan setelah itu ahli dari ITB malahan naruh yang namanya snapping unit ya untuk menutup lubang galian itu, ternyata nggak bisa, meledak malahan. Makanya sampai sekarang lumpur Lapindo itu sampai hancur ininya, areal permukiman penduduk di Sidoarjo. Nah itu akibat kepada salah satunya ya tadi akibat daripada tenaga geologi. Orogenesis pembentukan pegunungan bekerja di area relatif sempit dan cepat dalam geologi, untuk seperti pengertian sehari-hari. Nah ini tadi berkaitan dengan orogenesis. Jadi rangkaian pegunungan, nah saya katakan sirkuit Mediterranean sirkuit Pasifik tadi, atau di Indonesia dilalui oleh rangkaian pegunungan ini, sehingga ya lebih kepada pembentukan pegunungan jadinya. Ya, ketika berbicara tentang rangkaian geologi, ketika dilalui oleh rangkaian pegunungan, maka akan bermunculan juga anak-anak gunung baru, ya, termasuk kayak anak gunung Krakatau dan sebagainya. Itu. Kemudian yang berikutnya ada namanya epirogenesa atau pengangkatan atau penurunan benua. Nah, ini saya katakan tadi lebih kepada daratan yang muncul. Saya katakan yang pertama tadi ya, kayak gini, atau penurunan atau kenaikan permukaan tanah. Lebih kepada itu, epirogenesa. Jadi ada benua yang hilang dan ada benua yang naik kayak gitu. Contoh benua yang naik kayak gitu. Ada negara Maldives ya, orang menyebutnya Maladewa. Saya penasaran juga dengan negara Maladewa itu. Mereka menyebutnya terbuat dari karang, gitu, batu karang atau yang telah mati. Jadi konon katanya ya karena negara Maldives itu batu karang yang telah mati, kemudian naik ke atas permukaan. Jadi membentuk yang namanya ya daratan. Kemudian yang kedua, ya sama kayak delta sungai, juga mirip juga lah kayak gitu. Delta sungai contohnya adalah Pulau Kembang di Banjarmasin. Konon katanya dulu adalah kapal, katanya. Legendanya kan adalah kapal yang tenggelam gitu. Karena diserang oleh kerajaan Banjar, katanya kayak gitu. Kapal Belanda yang tenggelam diserang oleh kerajaan Banjar. Konon katanya kan legendanya seperti itu. Kebetulan Pulau Kembang dekat daerah rumah saya, nggak jauh dari tempat tinggal saya. Saya kebetulan tempat tinggal di Sungai Barito. Kalau ngelihat agak jauh sedikit, kelihatan Pulau Kembang. Konon katanya kayak gitu dulu. Jadi lama-kelamaan, itu kalau menurut menurut ahli geologi, Pulau Kembang tadi ya pengendapan aliran sungai ada juga. Kemudian ada juga yang mengatakan kenaikan permukaan bumi ya. Jadi permukaan bumi itu naik, kenaikan permukaan bumi. Kalau tadi kan penurunan permukaan tanah bumi ya.
Misalnya kenaikan permukaan bumi sehingga dia membentuk namanya daratan kayak gitu dari perairan. Gitu. Nah, jadi sama intinya dengan epirogenesa tadi pengangkatan penurunan benua. Ya, gitu. Jadi ada benua yang muncul dan ada benua yang hilang nantinya. Di kemudian hari, apakah ada benua yang hilang? Ya, salah satunya ada. Salah satunya tadi karena dia penurunan permukaan tanah, sehingga lama-lama akan hilang. Kemudian yang kedua, faktor hilangnya benua itu atau daratan itu karena pemanasan global. Pemanasan global itu kan akan mencairkan es di kutub utara dan selatan kayak gitu. Makanya orang sampai saat ini aktivis lingkungan hidup lebih fokus kepada pencegahan pemanasan global. Ya mulai dari freon AC, freon kulkas, segala macam itu dikurangin. Nah, kemudian menanam tumbuhan lebih banyak. Kemudian gas ya CFC, kita kan bilangnya CFC. CFC ini freon, AC, kulkas dan sebagainya ini punya ini. Jadi ketika makanya kayak AC itu kalau lama-lama freonnya habis kemana ya hilangnya, ya menguap ke angkasa kayak gitu. Itu yang menyebabkan pemanasan global. Jadi pemanasan global itu lebih kepada nanti ini seperti rumah kaca ya. Oke, ini nanti 10 menit lagi akan tertutup. Nanti masuk aja lagi. Kebetulan sekarang Zoom itu ya kayak gini lah. 40 menit. Ya walaupun cuma berdua atau sendirian saja kayak gitu kan. Jadi nanti masuk aja lagi. Kita sampai jam 10 lewat lah. Oke. Nah ini rumah kaca misalnya misal kayak efek rumah kaca gitu. Jadi saya ibaratkan ini bumi dulu. Jadi bumi, gas itu menguap ke atas. Ini tadi menguap ke atas. Ini akan membolongkan yang namanya ozon di angkasa, di atmosfer. Ketika ini bolong, ini masih ada ozonnya, masih ada ozon yang bolong, tapi tidak banyak bolong. Ini menguap membolongkan ozon. Kemudian ini sinar matahari masuk ke bumi, ya panas kan ketika sinar matahari itu melewati atmosfer ya nggak masalah nggak apa-apa. Tapi ketika lewat ozon yang pecah berlubang ini akan panasnya sampai ke bumi. Kemudian ini misalnya bumi sudah kan setiap benda yang kena panas matahari atau panas apapun itu akan mengalami penguapan baik itu benda padat cair maupun gas akan mengalami penguapan. Ketika ini menguap ke atas, ini tertahan panasnya di sini tertahan lagi oleh ozon sehingga panasnya mantul. Sehingga di sini akan menjadi lebih panas daripada sebelumnya. Nah, bandingkan kalau ozonnya masih stabil, tidak ada yang berubah, ini kan akan memantul ke atas. Panasnya ini akan dipantulkan sehingga yang diserapnya tidak banyak. Nah, statusnya adalah hangat saja. Nah, tapi saat ini panas di bumi lebih dari 40 derajat rata-rata ya. Di beberapa negara. Tidak hanya negara tropis mungkin ada yang 40 ya. Ada di negara iklim subtropis sampai iklim sedang ya, itu bahkan ada yang sampai di atas 40 derajat. Teman saya kemarin itu di mana? Di India kuliah itu sampai melepuh lehernya gara-gara kepanasan dengan suhu 45 ke atas gitu, hampir 50 siang hari. Katanya gelombang panas kayak gitu debatnya. Nah itu ini efeknya. Ya, jadi ya tadi ketika benda-benda kayak gini menguap, ya sudah menjadi penguapan menjadi pemanasan global ya sama kayak rumah kaca. Rumah kaca itu kan kayak gini, makanya disebut sebagai efek rumah kaca. Rumah kaca ini kaca ketika dia masuk ke dalam sini,
Sorry. Udah. Oke, jadi rumah kaca ketika cahaya matahari masuk ke dalam sini, dia terperangkap oleh kaca ini sehingga panasnya akan tersebar di sini-sini aja. Ini sama dengan bumi tadi. Makanya disebut sebagai rumah kaca. Sehingga kalau es di kutub utara dan selatan ini kena panas, ya mencair. Sehingga kalau ada benua yang masih ada, itu nanti lama-lama juga akan tenggelam. Dan konon katanya Maldives atau Maladewa, itu konon katanya akan juga tenggelam. Termasuk pulau-pulau di Indonesia yang kecil-kecil. Gitu. Jadi tidak hanya penurunan benua, tapi juga faktor lain adalah pemanasan global yang menghilangkan si benua itu sendiri. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada namanya tenaga endogen. Terbagi atas 3 jenis, yaitu tektonik, vulkanisme, dan gempa. Kita bahas dulu tektonis. Dia peristiwa pergeseran dan perubahan letak gerak bumi dalam skala besar, meliputi tektonisme. Ya. Abad kedua yang lalu para ahli geologi mendukung berbagai macam teori tentang pembentukan pegunungan, vulkanisme, dan fenomena besar lainnya tentang bumi. Ya kan? Nah, kemudian akan tetapi tidak ada yang secara tuntas dapat menerangkan proses geologi. Pada abad ke-20 ini berkembang teori baru tentang bumi yang dikenal dengan nama teori tektonik lempeng. Teori terbaru ini dapat menerangkan berbagai fenomena bumi yang sebelumnya masih kabur. Bagian bumi yang padat yang jari-jarinya 6.370 km ini terdiri atas lapisan-lapisan. Yang pertama inti padat. Jadi bumi itu terdiri atas beberapa bagian. Mulai dari saya jelaskan kemarin itu, mulai dari dalam bumi yang intinya sekali, ini ada namanya inti padatan di dalamnya. Kemudian cair, baru nanti yang namanya terus ke selimut bawah, lalu mantel lapisan. Nah, ini dari bawah, sampai ini dari bawah ke atas. Ini paling bawah, ya. Ini tebalnya ini, ya, ketebalannya ini sampai ke bawah. Sampai ini dari bawah sampai ke atas. Ke bawah ini ke atas. Jadi tosper itu ke atas. Nah, ini strukturnya kayak gini. Kalau dibelah, inti paling dalam itu adalah inti padat. Nah, jadi kenapa kita menemukan besi ya di bumi, ya, di luar? Ya karena kemarin sudah saya jelaskan, ketika terjadinya letusan gunung, ya ini kan jalurnya sampai ke inti, ya, jalur magma sampai ke inti padatan dan inti cair. Ketika inti cair ini keluar, inti padat juga akan keluar. Ya, keluar nyembur sini, sehingga nanti ketika dia mengendap, membentuk namanya biji. Makanya kita kenal sebagai salah satunya adalah besi, biji besi ya, karena di dalam inti padatan mayoritas isinya adalah besi kayak gitu. Di Kalimantan Selatan ada tambang biji besi di Pulau Sebuku, Kota Baru ya, tempatnya Ustaz Amin itu tambang biji besi namanya PT Silo, Sebuku Iron Lateritic Ores ya. Jadi ores itu biji besi. Jadi besi itu tidak bentuk besi di awalnya, tapi bentuk biji. Biji itu dia kristal kecil ya kayak garam lah. Itu biji. Baru nanti dilebur orang jadi besi. Kayak gitu. Panaskan dilebur jadi besi. Jadi besi itu tidak bentuknya bentuk langsung besi jadi, enggak. Tapi dari biji dulu diproses nanti baru sampai jadi ya, besi yang bisa digunakan. Nah, jadi yang di dalamnya adalah padatan, kemudian di atas tinggal cair, terus sampai ke sini realitasnya. Jadi yang tempat kita saat ini berpijak adalah ini. Kita super yang persen kaku itu tanah biasa. Nah, isi daripada bumi adalah ini. Yang kemudian bagian litosfer yang paling atas itu bagaikan kulit ari pada kulit
Anda dan merupakan lapisan kerak bumi yang paling tipis, sorry. Lapisan kerak bumi ini terdiri atas dua bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Jadi ada dua jenis, ya, ada dua jenis. Ada samudra dan ada benua. Oke, waktunya 1 menit. Silakan masuk. Ini saya tutup dulu. Ya, saya tutup dulu. Habis ini silakan masuk lagi. Sebentar.